Selamat datang di dalam seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Pada video kali ini kita akan membahas di manakah Injil yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bayi. Kita akan membahas Quran surah 19 ayat 30. Jika kita bertanya kepada saudara muslim apa itu Injil, maka mereka akan menjawab bahwa Injil adalah sebuah kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih kecil atau masih bayi. Hal ini bukanlah pandangan Alkitab. Injil artinya kabar baik. Jadi di dalam Alkitab, Injil itu sudah ada sejak dari zaman Adam. Dan Injil adalah seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus, bukanlah sebuah kitab. Tapi kita baca dulu ya, Quran surah Maryam, surah 19 ayat 27 sampai dengan 30. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih ada di dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dalam kurung Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi." Apakah Kristen percaya bahwa Injil adalah suatu kitab? Tentu saja tidak. Sekarang kita baca dulu tafsir surah Maryam ayat 29. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya, mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Kita baca tafsir Al-Muyassar, yaitu tafsir Kementerian Agama Saudi Arabia. Maka Maryam memberikan isyarat kepada bayinya, Isa, agar mereka bertanya langsung dan berbicara kepadanya. Mereka menjawab dengan nada pengingkaran kepada Maryam. "Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan seorang yang berada di buayan ibunya berupa anak kecil yang masih disusui?" Kemudian kita baca lagi ya, tafsir Quran surah Maryam ayat ke-30. Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi." Kita baca tafsir Al-Muyassar, tafsir Kementerian Agama Saudi Arabia. Isa berkata, sedang dia berada di dalam buayan ibunya tengah menyusu. Maksudnya dia sedang dalam gendongan Maria dan tengah menyusu kepada Maria. "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia menetapkan untuk memberiku kitab, yaitu Injil, dan menjadikanku seorang nabi." Jadi ini adalah definisi Injil menurut Muslim. Injil adalah sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam putra Maryam. Kitab ini pada intinya berisi ajakan kepada umat Nabi Isa alaihissalam untuk hidup dengan zuhud, yaitu menjauhi kerakusan dan ketamakan duniawi. Hal itu bertujuan untuk meluruskan pandangan orang-orang Yahudi yang bersifat materialistik, dan kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Nabi Isa alaihissalam berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia, Allah, telah memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Quran surah 19 ayat 30. Kitab Injil yang ada sekarang berbeda dengan Injil asli yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam bentuknya yang sekarang, ada sejumlah pengikut Nabi Isa alaihissalam yang memasukkan karangannya ke dalam kitab Injil. Mereka adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Karena itu, Injil tersebut dinamakan bersesuaian dengan pengarangnya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Jadi ini adalah paham yang keliru mengenai Injil. Di dalam Alkitab, Injil bukanlah sebuah kitab, melainkan kabar baik. Dan kabar baik ini sudah ada sejak zaman Adam, yaitu bahwa akan ada seorang goel atau seorang penebus yang datang, yang disebut Mesias. Itulah inti daripada kabar baik atau Injil. Jadi Quran dan Muhammad itu salah memahami tentang apa itu Injil. Kita lihat dulu ya, inilah Injil menurut Islam. Di dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan, Isa berkata, "Lihat, aku adalah hamba Allah. Dia telah memberiku kitab suci yaitu Injil dan menjadikan aku seorang nabi."
Kemudian di dalam tafsir Ibn Abbas, Isa kemudian berbicara kepada mereka, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia telah memberiku kitab suci. Dia mengajariku Taurat dan Injil ketika aku masih di dalam kandungan ibuku dan telah mengangkatku menjadi seorang nabi setelah ibu melahirkanku." Di dalam tafsir Ibn Katsir dikatakan, mereka mengolok-olok Maryam karena menyuruh bicara dengan anak yang masih di dalam buayan. Bagaimana kita bisa berbicara dengan orang yang masih kecil di dalam buayan? Maimun bin Mahran berkata, kemudian dia menunjuk ke arahnya. Dia menunjuk Isa, bicaralah padanya. Mereka kemudian berkata, setelah dia datang kepada kami dengan bencana ini, dia sekarang memerintahkan kami untuk berbicara dengan seseorang yang masih kecil di dalam buayan. As-Sudi berkata, ketika dia menunjuk kepadanya, mereka menjadi marah dan berkata, dia mengejek kita, sampai-sampai memerintahkan kita untuk berbicara dengan anak ini, dan ini lebih buruk bagi kita daripada percabulannya. Kemudian dikatakan seperti ini, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Hal pertama yang dia katakan adalah pernyataan kemuliaan yang tinggi dari Tuhannya dan kebebasannya untuk memiliki anak. Juga dia menegaskan bahwa dia sendiri adalah seorang penyembah Tuhannya. Allah berkata, dia telah memberikanku kitab suci dan menjadikanku seorang nabi. Ini adalah pernyataan tidak bersalah bagi ibunya dari amoralitas yang dikaitkan dengannya. Nauf al-Bikali berkata, ketika mereka mengatakan apa yang mereka katakan kepada ibunya Maryam, dia Isa masih menyusu dari payudaranya. Atas pernyataan mereka, dia melepaskan payudara dari mulutnya dan berbaring di sebelah kirinya sambil berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, dia telah memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Jadi Muslim mempunyai cerita-cerita hayalan mengenai bahwa Isa pada waktu masih bayi diberikan kitab yang namanya Injil. Saya tunjukkan kepada Anda tafsir Al-Jalalain berikut asbabun nuzul ayatnya. Tafsir Al-Jalalain jilid 2 halaman 56. Dikatakan di sini bahwa Maryam dituduh sebagai seorang pelacur dan bezina. Dikatakan ayahmu sekali-kali bukanlah seorang pezina dan ibumu bukanlah seorang pelacur dan bukan pula seorang pezina. Dari manakah datangnya anak ini? Kemudian Maryam menunjuk kepada anaknya yang masih dia gendong. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia telah memberiku Alkitab, yakni kitab Injil. Cerita ini tidak pernah terjadi di dalam sejarah, teman-teman. Di dalam tafsir Tanwir al-Mikbas min tafsir Ibn Abbas, ini adalah sepupu Muhammad, halaman 330 dikatakan bahwa Isa pada waktu itu masih berusia 40 hari, masih menyusu dan di dalam gendongan Maria. Jadi ketika dia bicara masih baru berusia 40 hari. Kemudian dikatakan juga bahwa bayi Isa diajar Taurat dan Injil ketika masih di dalam kandungan dan dijadikan nabi ketika dilahirkan Maryam. Ini adalah tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 326. Isa yang masih kecil pada waktu itu berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia telah memberiku Alkitab dalam kurung Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ini adalah Quran surah 19 ayat 30. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati katanya. Jadi jelas bahwa Isa diberikan kitab pada waktu dia masih bayi, bahkan diajar menulis ketika di dalam kandungan. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir yang sama halaman 328 dikatakan, Nauf al-Bakali berkata, di saat mereka menuduh ibunya seenaknya, dia Isa sedang menyusu pada tetek ibunya. Lalu ia cabut mulutnya dan bersandar di atas lambungnya yang kiri dan berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia telah memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi Muslim percaya bahwa Isa berbicara pada waktu masih berusia 40 hari, bahkan diajar menulis kitab Taurat dan Injil ketika masih ada di dalam kandungan. Hal ini mereka dapatkan dari Quran surah Al-Maidah surah 5 ayat 110. Di sini Allah berkata, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Rohul Kudus, kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa, dan di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah Taurat dan Injil. Kisah ini tidak pernah terjadi di dalam sejarah, teman-teman. Dari mana kisah mengenai Isa atau Yesus berbicara pada waktu masih di dalam gendongan? Hal ini diambil dari tulisan palsu, yaitu The Syriac Infancy Gospel atau Injilu Tufulia, yang kita sebut juga dengan The Arabic Infancy Gospel. Pada pasal yang pertama kita membaca, ketika dia, maksudnya Yesus Kristus atau Isa, sedang berbaring di buayannya, berkata kepada Maria ibunya,
Sesungguhnya aku adalah Mesias atau Al-Masih, anak Allah, Logos atau firman yang telah engkau kandung, seperti yang malaikat Jibril katakan kepadamu, dan Bapakku telah mengutus aku untuk keselamatan dunia. Kata-katanya sedikit berbeda ya teman-teman, tetapi intinya sama, bahwa dia berbicara ketika masih dalam buayan. Injil masa kanak-kanak Yesus dalam bahasa Suriah juga dikenal sebagai Injil masa